Assalamualaikum. Bagus banget. Rancak mana? Ini kita katanya mau wawancara pemain on demand. Iya. Mana yang mau wawancara nih? Mana Halo, nih yang wawancara? Bang, udah. Halo, nih udah. Pak Akabanyo. Halo. Dodok. Iya, Makan minum makasih, seadanya. makasih. Ada rokok-rokok dikit lah. Aku suka. Kita ada di mana ini? Circle On Demand. Halo, Circle Asumsi Ba Akabanyo. Baswa balik Jo Ambo Raihwana. Nah, kenapa gue nyapanya pakai bahasa Padang, bahasa Minang, bahasa Ngadap ya kan? Nah, karena gue di sini bakalan ngobrol sama teman-teman cast yang filmnya itu mengangkat unsur budaya Minang, budaya ada bau-bau rendang, pantesan gue ada duduk di sini ya, ada bau-bau bumbu balado gitu kan. Jadi film mereka ini akan rilis bulan ini, filmnya apa? Nah, kita akan gali-gali bersama mereka. Di sini udah ada konsepnya udah gali ya, ada Emir Mahira ya kan, dan Shenina Cinnamon apa Cinnamon sih? Terserah. Oh, bebas ya. Yang penting Gue takut melintir. CINNAMON. Ada Syahab. Iya lu. Saya Nama lengkapnya sebutin sendiri aja. Syabi Sakri. Nah, udah, oke. Kenapa? Karena gue nggak terkenal. Kurang ajar ya. Kurang Gue ajar ya. ngomong ya, gue gak ngomong ya. Ajil Dito, ya kan? Bener kan? Bener. Terkenal berarti lo. Lucu banget. Padahal tadi enggak ya, sekarang dia terkenal. Oke, thank you teman-teman. Yeay, akhirnya gue bisa ada banget Kak udah interview kita. Ya, gue udah seneng banget ada di studio foto Fuji Film loh ini. Ya kan, backgroundnya tuh kayak di studio foto loh gue. Bener. Kebetulan emang ini kita lagi abis wisuda. Oh, alhamdulillah. Ada ini ya, harusnya yang lemari-lemarian Iya, gitu. ada. Yuk, wawancarai wartawan lagi. Lanjut. Oke, yuk wawancara yuk. Oke, sebelum kita ngobrolin soal film kalian yang judulnya On Demand Day. Betul. Bukan Tuesday, Wednesday, and Thursday, and Saturday. Oke, Jokesnya Emir tuh tadi tuh. Kalau denger sendiri tuh kayak agak Iya kan? Ternyata nggak lucu ya. Nggak lucu, Tata udah disjok ya bapak-bapak banget. Oke, sebelum bahas filmnya, gue mau ngobrolin tentang personal kalian dulu. Takut ya. Apakah yang akan ditanyakan? Nah, gue mulai dari... takut. Gue mulai dari... Narkoba ya. Sorry, beneran ternyata. Sorry. Bukan, lu fitnah. Saya mulai diam sekarang. Oke, kita mulai dulu dari Shenina. Yuk, kenapa gue biar jadi? nggak gabut ketawa-tawa aja yuk. Iya, Kayak penonton iya. bayaran gitu kan ketawa-tawa doang. Shen, apa kabar Shen? Baik, alhamdulillah kakak. Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik. Namanya makin berkibar ya, alhamdulillah. Di mana tuh? Kita cari. Ada gue liat ada bendera, ada muka lo iya. soalnya. Aduh, kakak yang bikin sebenarnya. Iya benar. Bisa diam dulu kayak saya lagi nanya ya. Diomelin. Oke. Mau foto studio. Foto wisuda. Aku di mana? Oke, Shen. Yes. Lagi-lagi sekarang main film bersama Emir, dipasangkan lagi ya setelah kemarinnya di Dear David ya. Iya. Nah, tapi kan secara personal gue melihat lo tuh secara perjalanan karir, lo kayaknya mulus banget tahun ini. Ya, alhamdulillah. Filmnya ada terus, seriesnya ada terus ya kan, dengan berbagai peran. Lo gimana merefleksikan perjalanan karir lo sampai sekarang nih? Udah masa terkenal belum sih lo? Definisi terkenal itu semana sih, Asik. kayak gitu. Gimana ya? Pokoknya aku tuh tipikal yang selalu bersyukur dengan apapun pekerjaan yang aku bisa ambil di saat itu gitu. Jadi misalnya ditawarinnya judul ini dan ternyata aku tidak berjodoh dengan judul tersebut pun nggak apa-apa gitu. Aku nggak terus-terusan harus memaksakan diri aku di sebuah project yang akhirnya ternyata aku juga tidak bisa ada di project itu gitu. Jadi emang setiap kali ada project aku ngerasa memang karakternya tersebut akhirnya bisa berjodoh dengan aku karena udah takdirnya untuk aku yang memerankan kali ya gitu. Jadi aku mengaplikasikan setiap project aku mikirnya kayak gitu, kayak oh berarti gue di project ini emang ini adalah karakter yang berjodoh dengan gue dan gue harus memainkan sedemikian rupa supaya
orang yang meng-hire saya dan mengajak saya untuk ada di project ini juga tidak menyesal gitu. Jadi kayak kita kerja sama bareng, kita menghasilkan sebuah karya yang semoga nantinya akan disukai sama orang lain dan bisa dinikmati juga sama banyak orang. Dan apa ya, semoga dari karya tersebut pun kedepannya aku akan bisa banyak belajar dan bisa menjadi Sheina versi lebih baiknya lagi. Luar biasa, bagus. Udah bisa nyalek nih gue rasa. Aduh, ini Sheina. Ya kan? Tapi gini, oke, tadi lo bilang dengan perjalanan karir lo melihat banyak peran-peran yang kayaknya nih lo harus adapt dengan karakternya, dengan beragam segala macam karakter dan tokoh. Tapi Shenina Cinnamon itu dikenal orang dengan spesialis pemeran korban kekerasan seksual, ya kan? Waduh, Coy dulu dong, seberat coy, apa tuh, amit-amit, coy dulu? ya kan? Nah itu gimana lo nganggepin image lo tuh udah labelingnya begitu gitu, tapi memang keren untuk lo memerankan setiap tokoh-tokoh yang dengan isu-isu kekerasan seksual seperti itu. Mungkin orang akhirnya menanggapi ke situ dan akhirnya kayak taunya aku sebagai pemeran itu karena itu adalah pertama kalinya aku berperan sebagai pemeran utama kali ya Kak di film panjang gitu. Jadi orang ngehnya aku, oh Sheina yang main di film yang waktu itu bukan sih gitu. Iya. Iya, aku nggak apa-apa sebenarnya dengan itu karena waktu itu aku merasa karakter Suryani adalah karakter yang bisa merepresentasikan bahwa perempuan penyintas itu bukanlah orang yang lemah gitu, kayak orang yang emang harus didukung dan harus didengar suaranya bahwa yang di luar sana tuh yang salah gitu. Jadi aku senang menjadi perwakilan orang tersebut, aku senang menjadi perwakilan perempuan yang kuat yang bisa menghadapi semua yang udah terjadi di hidupnya. Dan kenapa enggak gitu untuk mengenal Sheina sebagai karakter itu. Jadi aku terima-terima aja sebenarnya dipanggil menjadi Sheina yang notabene karakternya tersebut gitu. Cuma mungkin kalau nextnya ada orang lagi yang nonton film aku yang dengan genre yang berbeda atau dengan karakter yang berbeda dan bisa memanggil aku dengan karakter tersebut juga nggak apa-apa gitu. Tapi hebatnya benar, dengan lo bisa memerankan tokoh-tokoh yang dengan isu seperti itu, lo jadi bisa kayak mewakili dan menyuarakan soal isu itu. Gitu. Lo kepikiran gak sih jadi duta kekerasan seksual di kalangan dunia entertain gitu? Sebenarnya, gitu. Sebenarnya bukan gak mau, cuma mungkin karena aku pribadi aja harus masih banyak belajar hal-hal tertentu kan, kayak kita di lokasi aja kita belajar tentang konsen, sampai mana kita harus boleh segini, sama lawan main pun tetap harus ada izin, walaupun hanya kayak berpegangan tangan atau apa tuh harus tetap ada izin dan aku mengaplikasikannya itu bertahap gitu. Jadi mungkin aku pribadi masih harus belajar banyak sebelum akhirnya aku berada di tahap tersebut. Keren. Gue ngomong soal duta, lo tahun lalu kan jadi duta FFI. Wih keren, duta mudanya ya kan. Nah itu sebenarnya apa yang lo kerjain sih jadi duta? Apakah hanya jadi duta FFI itu sebenarnya merepresentasikan apa aja sih yang ada di perfilman Indonesia dan gimana akhirnya orang tahu bahwa Indonesia itu punya akademi citra yang lumayan menjadi sebuah kayak hadiah juga untuk orang-orang yang bekerja di perfilman gitu. Dan mungkin dulu tuh orang-orang taunya kalau misalnya FFI, oh menang film doang ya, gini. Mereka nggak tahu di dalamnya tuh apa aja dan ternyata kalau misalnya menang ini tuh dampaknya apa dan lain-lain gitu. Jadi lebih untuk memperkenalkan bahwa Indonesia punya awarding juga, Indonesia juga memiliki citra dan sebenarnya itu ajang yang lumayan dinanti-nantikan juga sama banyak like orang. an Oscar ya kan? Iya. Bukan Oscar Indonesia. Bener, Betul. gitu sih. Bagus, sekarang kita pindah ke Emir. Halo Mir. Halo Mir. Mir, ini kan lo dari dulu kan dikenalnya sebagai artis cilik ya di Garuda Deda. Masih ingat nggak nyanyiannya? Garuda. Nah itu lo comeback lagi jadi artis dari sebelumnya lo menempuh pendidikan di luar negeri gitu. Kenapa lo memutuskan untuk kembali menjadi seorang aktor? Gue sih udah nyobain banyak ya, alhamdulillah gue dapet kesempatan untuk nyobain berbagai hal termasuk tinggal di luar negeri segala macem. Setelah menjalani ya perjalanan gue lah, gue di Kanada sempat jadi marketing associate, gue sempat kerja kantoran segala macem. Gue bahkan pas pandemi job lagi nggak banyak, gue sempat jadi nyuci piring juga. Oh ya? Iya. Di rumah tapi kan? Apa? Di rumah. Pakai sunlight gitu ya? Tapi nggak mau kan? Jadi siapa juga? Jangan ke distract mereka. Iya. Basically, gue ada kesempatan untuk menjalani itu semua. Gue ternyata abis vakum ya sebenarnya dari dunia cleaner perfilman. nggak? Ya, terus udah. Gue pulang dulu deh. Balik dulu. Dadah. Biarin aja. Vakum. Vakum. Ya vakum. Setelah vakum segala macam,
gue sadar bahwa gue tipe orang yang nggak bisa kerja kantoran. Gue nggak bisa duduk diem. Ini dari tadi gue udah mau cabut sebenarnya. Oh gitu. Kabarnya. Cuman ternyata Emir orang yang nggak bisa duduk diam, dia duduk gerak. Wow. kan udah gue bilang. Gue sadar bahwa acting itu sesuatu pekerjaan di mana gue bisa bersosialisasi, berteman, hitungannya gaul, bekerja dengan cara itulah, dan it's like my playground gitu. I can have fun and I can be professional both in the same environment gitu kan. Jadi kenapa aku memutuskan untuk balik karena itu, setelah menjalani banyak hal, aku sadar bahwa acting itu rumah. Acting itu aku merasa kayak pulang kampung. Gitu sih. Tapi apa yang menarik menjadi seorang aktor buat lo? Banyak sih. Apa yang tidak menarik sebagai seorang aktor? Anjing. Pasti nyari jawaban ke teman-temannya ya. Aku sih paling menarik menurut aku itu mengasah empati aku. Gitu. Karena kan kerja sama seseorang yang sebesar Shenina gitu butuh kesabaran gitu. Enggak. Cuman karakter kita selalu beda-beda, tapi dari berbagai karakter kita pun yang kita peranin, pasti ada satu unsur yang sebenarnya sama dengan diri kita. Pasti mau karakter mau psikopat apa, mau sebeda apa sama kalian, kita harus nyari unsur itu dan kita itu harus ada diri harus ada, ya. iya. Jadi itu menurut aku mengasah empati kita, jadi bisa menempatkan diri kita di posisinya seseorang yang lain. Jadi pelajaran paling penting menurut aku dari acting adalah aku belajar untuk kalau dihadapi dengan orang yang sulit atau situasi yang sulit, aku belajar untuk tidak marah tapi mencoba untuk mengerti. Nggak berarti setuju ya, kadang kan kita nggak setuju dengan behavior orang, tapi paling nggak kita mengerti, gitu sih. Dan ini film kedua lo sama Shenina setelah sebelumnya di Dear David gitu. Ini mau lo emang harus ada Shenina atau memang Iya, di kontrak emang ditulis. kontrak mati ya? Tadinya ada awal, darah gitu, teker darah. kalau nggak salah awal film ini judulnya tuh Shenina and Emir the Movie ya? Lebih ke undangan kayak ketika dikirim WhatsApp dibuka. Ada gerak gitu. Iya, ada lagi orang yang nyari lihat. Enggak. Ini kebetulan aja syuting sama Shenina lagi, tapi syuting sama Shenina is always a delight. Menyenangkan ya Selalu syuting sama Shenina ya. Rame nggak sih kalian berdua tuh kalau ini aja udah rame ya interview. Rusuh, dia mah nih receh banget nih Karena anak. kan kelihatan beda, maksudnya Shenina tuh emang berisik kan, dikenal rame. Banget. Nah kalau kalian berdua nih, apa sih yang mau kalian kejar sebenarnya jadi seorang aktor? Boleh, Syabi dulu. Lu dulu lah. Lebih Wait deh, terkenal lu lah. wait. Ya gue duluan deh. Ya udah. Ribet. Ini film pertama gue juga by the way. Film panjang pertama gue dan kalau misalkan harapan sih gue mencoba untuk tidak berharap banyak tapi kayak ya do the best of me aja gitu. Kalau yang dikejar apa? Kalau gue selalu menyenangkan untuk belajar sama orang baru, terutama Bang Paul juga. Dari gue yang nggak pernah jadi pemeran pembantu utama gitu ya, gue merasa dengan dikuliknya karakter gue, kayak gue merasa oh ternyata gue yang suka learning by doing karena gue emang bukan dari industri ini gitu. Gue dulu kuliah yang emang eksak banget. Agak banting setir kesini, gue ngerasa oh ternyata menyenangkan banget masuk ke industri yang dalam tanda kutip bebas karena belajarnya juga bisa lo kelas acting tapi ternyata belajar dari orang yang langsung praktisinya tuh juga menyenangkan buat gue. Dan belajar lebih dalamnya lagi sih gue emang suka gitu sebagai seorang aktor karena emang gue mulai dari gue suka film, gue suka nonton film banget dari gue SMA. Jadi masuk ke sananya juga salah satu yang bisa gue perankan mungkin sebagai aktor dibanding karena gue pernah kayak belajar fotografi atau sinematografi, gue nggak suka. Gue pernah ngedirect kayak film pendek, gue nggak suka gitu. Oh udah banyak mempelajari bidang-bidang lain juga berarti? Sedikit sih, karena emang gue sambil banting setir ini gue bikin kayak creative house sama teman-teman gue gitu. Wah, masih jalan sekarang? Alhamdulillah, diem sih, kalau jalan kan capek. Sistemnya jalan. Ajil? Alhamdulillah. Gue yang gue kejar apa ya? Ya udah cukup. Terkenal. Nope. Duit. Gue nggak ngincer itu, enggak juga karena ya duit itu bonus ya. Maksudnya kita kerja, kita syuting itu ya salah satunya yang kita dapat adalah yaitu fame dan uang itu. Jadi para produser inget ya, Ajil nggak usah dibayar. Karena kata dia bonus tadi loh. Nggak butuh dibayar. Enggak, gue nggak tahu ya. Kalau gue kayaknya ngincer cara menjadi manusia yang lebih baik aja sih. Gue ngerasa lewat acting dengan yang tadi Emir bilang menimbulkan empati,
Dan menurut gue juga kita dari acting kita bisa menjadi apapun yang kita rasakan. Kita bisa mengeluarkan apapun yang kita mau, yang kita rasakan. Kalau emang lagi bad day, lagi ada masalah atau apa gitu, nggak peduli mau masalahnya kayak gimana, acting adalah menurut gue sarana paling tepat untuk kita mengeluarkan si emosi yang nggak bisa kita keluarin di luar. Lewat acting lah bisa kita keluarin. Dan gue ngerasa ya itu caranya, ketika gue acting gue bisa, menurut gue acting itu adalah stress relief gue gitu. Gue keluarin ke acting gitu. Dan lega, setelah itu mood better. Jadi emosi-emosi lu tuh Iya, disalurkan lewat gue salurkan semua gitu. Karena ya acting itu kan sebenarnya ya kayak kehidupan kita sendiri aja. Tapi bedanya kita membuat pakai varian kamera. kita ya. Iya, kita pakai kamera dan di record dan akan kita lihat dan akan kita tonton dan orang lain juga bakal nonton. Oke. Nah, sekarang kita bahas soal on demand-nya nih. Film ini kan film bertema budaya, yang mana sebenarnya film bertema budaya ini bukan hal yang baru juga di Indonesia. Sebelumnya ada bertema Jawa kayak Yowis Band, terus yang baru fenomenal juga Ngering Ni Sedap, Batak. Sekarang on demand ini mengangkat budaya Minang gitu, ya kan? Nah, kalau menurut kalian seberapa penting sih kita Indonesia tuh bikin film bertema budaya kayak gini? Dari Shenina dulu. Menurut aku penting banget lagi, karena mungkin kita sebagai orang Indonesia sendiri bahkan tidak mengenal budaya-budaya yang seberagam itu yang ada di Indonesia gitu kan. Dan mungkin paling benar dan paling mudah untuk dimengerti lewat film kali ya. Dan media film itu kan bisa ditonton di mana aja. Kayak misalnya nanti kita akan tayang di bioskop gitu. Orang akan bisa datang ke bioskop untuk nonton dan menyaksikan bahwa sedikit bagian dari Minang bisa dijelaskan oleh film yang berdurasi kurang lebih 2 jam gitu misalnya. Kita bisa dapetin informasi banyak gitu. Kalau misalnya orangnya tipikal malas untuk nge-searching apapun yang ada di Google misalnya, dan itu udah di versi rangkumannya, versi diceritakan, tinggal menikmati aja. Jadi menurutku kayaknya sangat penting ya untuk terus-terusan dibuat film-film yang bergenre nggak tuh? Yang mengangkat soal tema budaya, tapi mungkin nggak melulu soal misalnya Minang, misalnya next ada apa gitu. Mungkin akan seru gitu, karena kita aja memerankannya jadinya seru kan. Kita kayak Betul sekali. orang Minang sendiri aja akhirnya tetap disuruh syuting pakai bahasa Minang, dan kesana langsung kita juga yang berperan aja dapat banyak pelajaran kan, apalagi nanti ada orang yang menyaksikan dan akhirnya juga bisa ngambil banyak pelajaran hal yang sama. Dan kalian jadi kayak justru malah nemu-nemu akar-akar baru tentang budaya kalian nggak? Gitu nggak, Iya. Mir? Iya sih. Gimana kalau? Menurutku sih lebih ke ada 2 ya. Satu, representasi sih. Pasti seneng banget kita merasa budaya kita direpresentasikan di suatu media yang bisa ditonton semua orang gitu. Itu kita, it's like we're showing the world what we are like gitu kan. Dan itu menurut aku jalurnya untuk Indonesia bisa lebih maju di secara perfilman dan di secara keberadaan aja di dunia ini ya. Karena kita punya banyak banget cerita, kita punya banyak banget budaya yang orang lain bakal kagum kalau lihat. Dan itu harus selalu kita show. Karena kalau kita kan ada tendensi sebagai negara gitu, karena dulu dijajah segala macam, kita jadi trend following ya. Jadi tren lagi ngetop di mana kita ikutin, tren lagi ngetop di mana kita ikutin. Padahal kita punya banyak hal yang bisa kita tunjukkan seperti budaya Minang ini yang justru malah bikin orang luar negeri merasa, wah pengen nih nyobain gini, pengen nih kayak begini gitu. Jadi dari diri kita sebenarnya. Gimana, Syed? Kayak itu aja kan baru bagian kecil kan yang ada di film ini. Pasti orang-orang jadinya makin penasaran kayak, oh ternyata di Indonesia baru bagian kecil aja segini, gimana kita mengenal lebih dalam lagi ya. Kan pasti akan lebih banyak budaya-budaya yang juga unik dan menyenangkan untuk diketahui. Jill? Sama sih, kurang lebih ya sama yang kayak dibilang sama Shana sama Emir juga. Tapi gue mau nambahin mungkin anak-anak Gen Z nih, terutama ya, yang seumuran-seumuran gue. Aja, enggak lah. Ya, anak-anak Gen Z banyak, bahkan sebenarnya tanpa kita sadarin, kalau yang tadi kita bilang kita belajar, kita yang orang Padang aja kita belajar, gimana orang lain yang bukan orang Padang gitu. Maksudnya kita juga pengen orang-orang lain, terlebih yang seumuran gue, yang cukup gue yakini kalau kita tuh jarang belajar tentang budaya, tempat kelahiran, tempat kampung kita sendiri. Even mungkin gue nggak tahu juga itu berlaku buat semua orang atau enggak ya, tapi gue cukup meyakini hal itu. Jadi supaya tahu ya bisa kita representasikan lewat medianya apa ya, film. Karena ya yang tadi Shana bilang 1,5 jam 2 jam kita udah tahu rangkuman dari budaya tersendiri itu apa gitu. Gue selalu percaya
film yang bagus tuh film yang bisa mempengaruhi orang. Dan untuk gua pribadi yang nggak suka baca, gue benci banget baca dan gue suka banget nonton film. Cara gua belajar adalah gue nonton konten, gue nonton film, gue denger podcast. Itu cara belajar gua audiovisual. Dan untuk gua juga yang nggak suka sekolah gitu, yang nggak suka kayak baca buku banyak, akademik banget. Menurut gua film bisa jadi salah satu media untuk orang belajar. That's why lu bisa belajar lewat film, mengenal budaya entah apapun. Karena gue agak gatel sih dengan, kita kan percaya Indonesia tuh budayanya banyak banget, bener-bener banyak. Cuman kita juga tahu, gue nggak tahu itu rahasia atau apa, banyak orang yang chauvinis dan ekstremis banget, kayak gue Jawa banget nih, gue Batak banget, gue Minang banget. Menurut gue kayak agak-agak, aduh kok kita gini banget sih. Si paling Minang nih, si iya, paling Batak. padahal dulu nih Soekarno mintanya kita bersatu gitu. Jadi kayak kok sekarang lu semua kayak pecah belah banget. Dan kalau misalkan hanya mengandalkan sistem pendidikan untuk mencapai kesatuan itu semua, menurut gua agak-agak sulit. Jadi kayak film bisa jadi salah satu hal yang digunakan untuk kembali lagi mengingatkan, apalagi anak muda yang mungkin gak suka baca kayak gue. Salah satunya adalah lu bisa nonton konten ataupun film tentang budaya itu sendiri untuk mengingatkan bahwa Indonesia tuh nggak cuman elu dan suku lu doang, tapi ya banyak suku yang lain. Gitu sih. Tempat nyalek ini. Ih, makanya kalian 2024 cocok loh nyalek loh. Dia mau. Oke, kalau gitu boleh cerita nggak sih On Demand ini tuh apa sih garis besar cerita tanpa spoiler ya?